Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG Dalam Jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Sabri SPDI, guru Bidang Studi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada UPT SPF SMP Negeri 22 Makassar, sekaligus mahasiswa PPG Dalam Jabatan tahun 2025 angkatan ketiga, jurusan Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan nomor peserta 737155001931. Pada hari ini, Kamis 8 Oktober 2025, akan melaksanakan uji kinerja di UPT SPF SMP Negeri 22 Makassar pada kelas 8B dengan judul materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur, dengan model pembelajaran problem basic learning. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah. Baik, anak-anakku sekalian, mengawali pembelajaran kita pada hari ini, saya mohon kepada ketua kelas untuk memimpin pembacaan doa. Kepada Ananda Fatur Muin, silakan. Ya, silakan. Sebelum kita belajar memulai, kita membaca doa. Dilanjutkan dengan membaca surah-surah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Oke, terima kasih banyak Ananda ke kelas. Baik, selanjutnya Bapak ingin mengecek kesiapan anak sekalian. Apakah sudah siap belajar pada hari ini? Siap. Kalau demikian, silakan dinaikkan alat tulisnya. Ya. Selanjutnya, saya juga mengecek kebersihan. Bagaimana kondisi kelas kita? Apakah sudah bersih? Ya, tolong yang ada sampah-sampahnya, nak, tolong diambil, ditaruh di tempat sampah. Silakan. Ya. Ya. Selanjutnya saya juga ingin mengecek kehadiran. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak. Ya, alhamdulillah. Berarti hadir semua ya? Ya. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita tentunya kembali bertemu dengan saya, Bapak Sabri, tentunya dalam rangka pelajaran Pendidikan Agama Islam, yang mana hari ini kita sudah sampai kepada materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Baik anak-anakku sekalian, sebelumnya saya ingin menanyakan, apakah ada yang tahu apa pengertian amanah dan jujur? Ada? Belum? Baik. Mungkin ada yang ingin menceritakan pengalamannya terkait sifat amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari.
Mungkin dari kelompok 1 ada? Baik. Demikian, baik, selanjutnya kita akan masuk kepada tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, baik. Jadi, anakku sekalian, sebagai tujuan pembelajaran pada hari ini, tentunya setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, anak-anakku semua pertama dapat menjelaskan sifat amanah dan jujur. Ya, apa makna sifat amanah dan jujur. Kemudian yang kedua, dapat mengidentifikasi dalil nakli yang berkaitan dengan amanah dan jujur. Ketiga, menunjukkan contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, membiasakan diri bersikap amanah dan jujur dalam kehidupan di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ya, itu anak-anakku sekalian ya, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, baik, selanjutnya, ya, adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama adalah pengertian amanah secara bahasa dan istilah. Kemudian yang kedua, pengertian jujur. Yang ketiga, yaitu 3 cakupan utama tentang sifat amanah. Yang keempat, hubungan antara amanah dan jujur. Dan terakhir adalah kesimpulan. Baik, anak-anakku sekalian, ya. Baik, anak-anakku, kita lanjutkan tentang amanah. Apa itu amanah? Ya, kalau tadi masih ada yang belum sempat atau belum tahu bisa menjawab pengertian amanah. Sekarang coba Ananda, silakan. Amanah adalah dapat dipercaya. Coba ada yang lain? Ya. Oke. Ya, oke. Baik. Jadi, amanah itu, anak-anakku sekalian, secara bahasa. Jadi, ada pengertiannya secara bahasa dan ada secara istilah. Amanah secara bahasa, ya, itu berasal dari bahasa Arab, yaitu amanatan, yang artinya aman, tenang, dan hilang rasa takut. Ya. Sedangkan amanah menurut istilah adalah pemenuhan hak-hak yang dipercayakan kepada seseorang, ya, atau dalam istilah bahasa Indonesia titipan. Ya, hak-hak itu meliputi beberapa. Yang pertama adalah hak pada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ya, hak ke orang lain, dan hak diri sendiri. Itulah amanah atau hak yang tentunya menjadi tanggung jawab kita. Jadi ada tanggung jawab kita untuk bagaimana melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Ya, intinya adalah bertanggung jawab ya terhadap kepercayaan. Jadi kalau ada yang kasih kita kepercayaan, maka kita harus bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Ya. Baik. Selanjutnya kita akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang kejujuran. Ya. Ya, silakan disimak.
pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang baik. Jadi, kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang baik itu banyak pahalanya. Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang baik. Ini berapa, Bang? 3.000. Kamu harus janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Masih disimpan aja, Bud, duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Enggak. Buat aku aja lah sini, ah. Jangan. Udah, buat aku aja sini, ah. Enggak. Ya elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om. Ya, demikian tadi anak-anakku sekalian, sama-sama kita telah menyaksikan video inspirasi kehidupan tentang sifat jujur. Ya, mungkin sekarang saya mau tanya, ada yang bisa memberikan kesimpulan atau pelajaran apa yang bisa dipetik dari video yang tadi kita saksikan? Ada yang bisa? Terkait dengan video yang tadi kita saksikan, ya, silakan dari sini, dari ceweknya, ada yang bisa menjadi petik pengalaman dari video yang telah kita saksikan bersama. Nah, bagus, baik. Tepuk tangan dulu untuk ya. Nah, oke, untuk selanjutnya anak-anakku sekalian, kita sampai pada sesi diskusi kelompok, di mana pada tahap ini anak-anakku akan saya bagi menjadi beberapa kelompok, ya. Ya, silakan dibagi menjadi 4 kelompok. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Sudah? Oke, baik anak-anakku sekalian. Selanjutnya, setiap kelompok nantinya akan naik untuk mempresentasikan, ya, untuk mempresentasikan materi terkait dengan materi kita pada hari ini, ya.
Baik, saya akan membagikan lembar kerja. Silakan didiskusikan anak-anakku sekalian. Kemudian hasil diskusi nanti akan dipresentasikan di atas. Silakan. Mari. Ya. Oke, baik, selanjutnya saya persilakan kepada anakku semua untuk berdiskusi, ya. Jadi tugasnya adalah mencari dalil nakli terkait dengan sifat amanah dan jujur. Kemudian ditulis juga terjemahannya. Kemudian dicari apa makna yang terkandung di dalam dalil tersebut. Dan yang terakhir tugasnya adalah mendiskusikan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sifat amanah dan jujur. Oke, silakan berdiskusi. Ya. Jadi kelompok 1, ya, silakan nak. Silakan ditulis. Ya, pertama adalah dalilnya. Apa yang anak-anak ketemukan, silakan bisa mempergunakan atau membuka Al-Quran terkait dengan dalil yang berhubungan. Ya, silakan dengan artinya. Kemudian cari maknanya dan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Ya, silakan nak dicari dalil yang bercerita tentang sifat amanah atau sifat jujur. Ya, jadi kelompok 2 ini sama dengan kelompok lain. Silakan ditulis terjemahannya, kemudian makna yang terkandung di dalam dalil tersebut, apakah dia sumbernya dari Al-Quran atau hadis. Kemudian dicari juga contoh perilaku yang dalam kehidupan sehari yang berkaitan dengan sifat amanah dan jujur. Ya, dipahami ya? Oke, silakan berdiskusi. Baik, anak-anakku sekalian, tahapan selanjutnya adalah kita akan laksanakan diskusi kelompok, di mana setiap kelompok akan naik untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya, baik, untuk mengawali presentasi hari ini, kami persilakan kepada kelompok 1 untuk naik. Silakan, sebelah sini.
Silakan yang mau bertanya. Silakan berdiskusi dulu ya. Jadi kelompok 1 berdiskusi untuk menemukan jawaban dari pertanyaan kelompok 2. Ya. Bagaimana dari kelompok 2? Sudah betul ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Nah, ditutup nak. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana disebutkan ada 3 tanda-tanda atau ciri-ciri orang munafik. Yang pertama, apabila ia berbicara maka dia berbohong. Nah, itu tanda-tandanya ya. Yang kedua, apabila dia berjanji, dia sering ingkar, tidak memenuhi janjinya. Dan yang ketiga, apabila dipercaya maka dia akan berkhianat. Nah, itulah anak-anakku sekalian, kenapa sifat amanah itu serta jujur itu sangat penting. Ya, karena kalau kita tidak memiliki sifat jujur atau amanah, maka sebalikannya atau kebalikannya, maka kita akan bersifat munafik. Sementara sifat munafik ini sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ada yang bisa mendefinisikan apa itu sifat munafik? Ya? Coba ya, kelompok 2 ada. Apa itu munafik? Biasa dengarkan istilah munafik. Bermuka 2, coba yang lain lagi. Munafik. Ya. Mengingkari janji, apa lagi? Ya. Ya, jadi jawaban semua sudah menghampiri benar. Ya, yang intinya adalah bahwa munafik di dalam agama itu adalah orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal sebenarnya dia berkhianat. Inilah yang sebenarnya sangat ditakuti atau ditakutkan, karena orang munafik dapat menjatuhkan Islam dari dalam, karena dia mengaku dirinya beriman sebagai orang Islam, tapi tujuannya adalah untuk bagaimana menjatuhkan Islam. Ya, baik. Jadi yang Bapak harapkan adalah silakan ditulis dulu nama dan kelasnya. Kemudian pertanyaan pertama. Ya, jadi langsung saja dijawab ya, tidak usah ditulis pertanyaannya. Ya, bagaimana perasaan anak-anakku sekalian setelah mempelajari materi dengan judul menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur, yang tadi sudah kita diskusikan bersama. Kemudian yang kedua, ya, apa hikmah yang dapat dipetik dari pelajaran kita pada hari ini atau materi kita pada hari ini? Ya, jadi pertama, ya, bagaimana perasaannya setelah mempelajari materi pada hari ini? Apakah senang? Ya, apakah bosan? Ya, ataukah lain sebagainya? Silakan dijawab sesuai dengan kata hatinya ya. Kemudian pertanyaan kedua, apa pelajaran atau hikmah yang dapat dipetik dari mempelajari materi pada hari ini? Ya, silakan. Ya, saya ulang ya pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana perasaan anak-anakku sekalian setelah mempelajari materi pada hari ini? Itu ya, dijawab. Yang kedua, pertanyaan kedua, apa hikmah atau pelajaran yang dapat dipetik dari materi kita pada hari ini? Tentunya berkaitan dengan sifat amanah dan jujur. Ya, silakan.
Jadi kesimpulan terkait materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur, yang pertama kesimpulannya adalah amanah adalah tentang tanggung jawab terhadap sebuah kepercayaan, ya, baik dari Allah, baik dari manusia dan diri sendiri. Ya, tadi sudah dibahas ya dari kelompok 2 atau kelompok 1. Ya, yang terkait dengan amanah. Jadi amanah terhadap Allah, contohnya menjalankan ibadah seperti sholat, sedekah, zakat, dan lain sebagainya. Kemudian menjauhi larangannya seperti mencuri, ya apalagi berzina, berbohong, ya membuli teman, ya membuli itu termasuk memanggil temannya dengan panggilan bapaknya, orang tuanya, itu termasuk membuli ya, termasuk membuli, ya itu ya. Kemudian yang kedua, amanah terhadap orang lain. Ada yang bisa contohnya tadi amanah terhadap orang lain seperti ya menjaga rahasia orang lain. Yang kedua, mengembalikan barang yang tidak sengaja tertinggal. Ya, jadi kalau ada anakku menemukan barang yang mungkin pemiliknya itu tidak sengaja meninggalkan di suatu tempat, maka kewajiban kita sebagai orang yang beriman adalah mengembalikan. Sebagaimana tadi video yang telah kita lihat bersama. Endingnya bahwa dengan dia bersifat jujur dan amanah, mengembalikan dompet orang tersebut, akhirnya dia mendapat balasan. Dia dikasih biaya, ya sepatu, pakaian sekolah, biaya sekolah, dan sampai dia berhasil menjadi seorang sarjana. Ya, jadi itu anak-anakku sekalian. Nah, sekarang yang ketiga adalah amanat terhadap diri sendiri. Tadi sudah disampaikan kelompok 2, yaitu contohnya ya berbuat yang bermanfaat dengan orang lain. Jadi anak-anakku sekalian, ada khairun nas yang pau linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Ya, kesimpulannya adalah jujur adalah keselarasan antara hati, ucapan, dan tindakan. Jadi yang namanya jujur adalah sesuai antara hati kita dengan apa yang kita ucapkan atau kita berbuat. Yang intinya bahwa hati kita itu, anak-anakku sekalian, tidak pernah mau berbohong. Jadi tidak berbohong kita punya hati itu. Ya, mungkin kalau pada saat kita mau mencuri, hati ini mengatakan jangan. Ya, tapi karena ada bisikan ya setan, akhirnya kita melakukan. Nah, itu anak-anakku sekalian. Ya, selanjutnya menjadi kesimpulan adalah antara sifat amanah dan jujur adalah keduanya saling melengkapi dan menjadi pilar penting dalam membentuk pribadi yang berintegritas. Ya, dapat dipercaya dan membawa ketentraman dalam kehidupan. Ya, jadi berintegritas itu artinya memiliki prinsip. Ya, prinsip yang bagaimana? Prinsip yang baik. Bisa menjadi teladan bagi semua orang. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW itu adalah uswatun hasanah. Apa artinya? Contoh teladan yang baik. Ya, selanjutnya hikmah daripada amanah dan jujur. Ya, yang pertama mendapat kepercayaan orang lain. Jadi orang yang jujur, orang yang memegang amanah itu mendapat kepercayaan orang lain. Siapapun senang bergaul dengan mereka yang jujur. Ya. Kemudian yang kedua, menciptakan kehidupan yang harmonis. Tadi dalam diskusi tadi ada yang menjawab ya dari kelompok 4. Maksudnya di sini karena kita senantiasa berlaku amanah dan bersifat jujur, maka tidak ada konflik yang timbul antara tetangga, antara saudara kah, antara tetangga kah, ya, antara teman, itu tidak ada konflik karena kita selalu amanah dan jujur. Sebaliknya,
Kalau kita sering berbohong, sering fitnah orang, maka yang terjadi adalah kerusakan atau kehancuran. Ya, dengan bohong atau fitnah biasa terjadi perselisihan, bahkan terjadi perang kelompok. Sekarang kita miris dan prihatin dengan apa yang terjadi sama saudara kita yang ada di bukan yang di dekat-dekat sini di Lembo. Ya, kita doakan mudah-mudahan masalah yang terjadi di sana cepat teratasi. Mereka cepat diberikan hidayah untuk berhenti membuat kerusakan. Ya. Kemudian hikmah selanjutnya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bersifat jujur dan selalu memegang amanah, maka dia senantiasa mendapatkan pahala. Iya. Kemudian selanjutnya menghindari fitnah dan kerusakan. Tadi sudah ya, sama dengan tadi. Kemudian menjadi teladan yang baik. Ya, berarti kita istilahnya meskipun tidak bisa sama dengan Nabi Muhammad SAW, tapi setidaknya kita sudah bisa mencontoh apa yang telah diperbuat atau dicontohkan oleh ya baik, masih tetap dia. Jadi baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama berdoa kembali. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat, ya, dapat dijadikan sebagai teladan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagaimana tujuan. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik, kepada ketua kelas kembali silakan memimpin doa untuk penutup pembelajaran kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ya. Demikian anak-anakku sekalian, materi pada hari ini. Semoga kita semua mendapat pencerahan, mendapat pemahaman yang baik, dan tentunya terima kasih atas perhatiannya anak-anakku sekalian. Semoga yang jadi berkah dan menjadi ladang pahala bagi anak-anakku semua. Amin ya rabbal alamin. Dan baik, saya akan tutup materi pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.